Hey ho! So in this video, I'm gonna unbox this monitor arm, which is actually a gimmick because I already opened it and I forgot to record it. Just for the sake, yeah. But I'm too lazy to speak in English, so this video is gonna be in Indonesian. In 3, 2, 1. Nah, ini manualnya. Lalu di dalam yang kita dapatkan adalah seperti ini. Tuh, baca-baca dulu karena pasti tidak mengerti kalau nggak baca. Ya kan, saya kurang cerdas kalau untuk pasang-pasang begini. Kemudian di sini sepertinya saya mengeluarkan barang-barang yang saya perlukan untuk putar-putar kepada kakinya, karena kaki yang saya pegang ini akan saya pasang ke meja saya. Nah, ini diputar-putar supaya dia ada bagian bawahnya, itu yang saya lagi pegang barusan, itu supaya dia loose, jadi ada rongga untuk memasangkan ke mejanya. Tapi ternyata masih kurang ya, jadi kita putar-putar lagi, pusing-pusing lagi, kita kacau-kacau, mending kacau-kacau mah aduk-aduk. Harusnya sih sekarang sudah bisa ya. Mari kita tes. Aduh, tangan kiri saya menutupi kamera, tapi ya sudah pas sih harusnya. Setelah itu kita akan saya akan menyingkirkan pajangan-pajangan ini karena saya harus mencabut monitor itu supaya saya bisa pasang si kaki dari si arm itu, kaki si arm ya, kaki. Jadi kaki apa tangan? Nah, setelah beres-beres, saya bingung ya. Ya begitu intinya, kamu tunggu saja, dia akan tiba-tiba tercabut dari meja, dia akan gelap. Nah kan, sudah gelap. Nah, setelah itu kita buang dia ke bawah. Dan kadang tuh saya merasa luar biasa ya, bukan saya yang luar biasa, tapi kalau lihat video-video vlog ibu rumah tangga tuh hebat sekali, dia bisa non-stop berbicara ya. Ini saya baru 2 menit 51 detik sudah berbusa, sudah tidak tahu mau ngomong apa. Padahal saya ini memang tidak baik ngomong sih. Tapi kalau mereka tidak pakai skrip seperti saya, hebat sekali. Nah, ini setelah bersih-bersih meja, kita pasang. Saya akan memasang bantalan untuk si kaki saya, karena kaki si monitornya ini, karena saya takut baret nanti meja saya, soalnya di antara kakinya itu tidak ada bantalan dan dia langsung ke bagian yang keras, itu aluminium atau besi saya tidak tahu. Pokoknya ini kita gunting-gunting dulu lah tisunya supaya pas gitu, tidak berlebih nanti jelek. Setelah digunting, kita taruh di selanya, baru dipasang seperti demikian. Nah, setelah itu nanti harus dikencangkan lagi tadi yang kita putar-putar. Jangan terlalu kencang, nanti mejanya rusak. Even kayu pun menurut saya jangan terlalu kencang lah, cukup aja lah. Kalau kamu tes dia tidak bergoyang-goyang, nah harusnya itu sudah pas. Nah, lihat kan, saya putar-putar ke clockwise kencang-kencang, nah dipundurin lagi sedikit. Setelah itu kita pasang saya baca dulu ya. Pasang batang pertama. Nah, di batang pertama ini saya sudah mengalami kesulitan karena dia tidak mau masuk. Lihat, dia menyangkut di sana. Saya lihat di lubangnya ada apa sih? Kenapa dia tidak mau masuk? Apa yang membuat dia terhenti? Apa yang membuat gerakan ini terhambat? Ketika saya congkel-congkel, dia ada yang
kurang jelas saya juga. Saya pikir itu plastik yang berlebih ya, ternyata sebetulnya itu ada screw. Nah, saya harus loosen the screw first, ya kan, baru nanti dia bisa masuk ke kaki si batang ini. Nah, lihat. Nah kan, itu dia sudah masuk. Kemudian kencangkan lagi skrunya supaya tidak terlalu goyang inul, ya kan. Kalau tahu goyang inul pasti kamu sudah tua, tidak mungkin kelahiran 2000. Setelah itu pasang batang kedua ya, tadi tuh pasang untuk kabel ya, jadi sela-sela untuk kabel supaya rapi. Ini setelah pasang untuk kabel nih, pasang batang kedua, lalu kita kencangkan dengan skru. Jadi tadi ngomongnya kita, padahal saya saja yang mengerjakan ya. Baca-baca lagi, bacanya lama sekali, seperti mau ujian CPNS. Padahal abis itu juga gak lulus. Ini kita beres-beres dulu ya, karena mau angkat monitor. Begitu. Sorry kepotong. Jadi karena mau naikin nih, mau pasang si telapak itu ke monitor. Nah, sebelum itu dicabut dulu kakinya karena nyusahin. Nah, ini saya sedang ukur-ukur karena lubangnya ada 8 ya, tapi kan lubang TV saya cuma 4. Anyway, nah tuh lihat saya putar-putar ya. Ingat tuh saya putar-putar. Karena ini the first disaster. Bukan karena defeknya, ini karena saya juga sih, tapi ya dia juga sih. Saya mau kesalahan ini ada di kedua belah pihak. Nah, saya sudah screw in. Ayo cepat. Ini saya percepat atau enggak? Oh enggak ternyata. Ya intinya ini saya sedang screw. Kemudian, nah saya menyadari sesuatu. Yang menonjol itu harusnya ada di atas. Kenapa bisa terjadi? Kenapa saya putar tadi? Karena hurufnya upside down dari arah TV. Jadi saya pikir saya terbalik. Ternyata memang upside down harusnya. Ini saya lagi baca-baca, kenapa saya tidak bisa pasang dari bawah, ya kan? Jadi selain saya kurang logikanya, ada bukan maksudnya saya kurang berlogika gitu kan, harusnya kalau dari atas masuknya ini di atas gitu. Cuma saya terdistraksi oleh si huruf itu yang terbalik. Jadi ini salah dua-duanya. Kan saya pasang-pasang lagi, saya lepas-lepas lagi, saya pasang-pasang lagi, putar. Buat begini aja lama sekali loh. Kayaknya sebenarnya kalau semuanya itu lancar nih 10 menit juga udah jadi, tapi saya rekam adalah 55 menit. Ini saya potong jadi berapa? 1/4 jam. 15 menit ya kan, 1/4 jam. Udah pasang-pasang. Terus habis itu ini nggak tahu, saya nggak lihat kok hitam ya di layar saya. Seperti ini saya lagi baca-baca untuk mengikuti ujian CPNS. Lama kali loh bacanya ini. Ayo cepat. Memang sulit dipahami ini. Sepertinya saya mulai menyadari bahwa monitornya terjadi sesuatu. Monitor udah saya pasang kan. Nah tuh saya lagi melihat-lihat. Oh bukan. Kayak selain itu di situ ada instruksi selanjutnya adalah putar-putar kiri atau putar-putar kanan. Jadi supaya monitor itu tidak terlalu tinggi, mesti putar kanan atau putar kiri gitu. Pokoknya putar terus sampai monitornya bisa di tengah-tengah nanti. Tuh ngintip-ngintip kan susah soalnya, kehalang lemari yang tidak bisa dipindahkan itu terlalu berat. Kemudian apa yang terjadi di sini?
Oh, puter-puterannya jatuh. Jadi ini saya kadang tidak sinkron karena saya tidak bisa dengar ya video ini, saya cuma bisa lihat. Jadi ada bunyi kelontang-kelontang tuh saya lupa di bagian mana. Ternyata bagian ini. Saya harus ke atas meja untuk ambil itu di belakang. Kemudian nih saya kencangkan lagi, putar kiri, putar kanan, nggak kelihatan ya kan? Sama, kamu frustasi nonton ini. Sama, saya frustasi juga pas mengerjakan ini, kok tidak kelar-kelar. Ini kan sebetulnya hal yang sangat mudah ya, pasang kaki, batang 1, batang 2, atur-atur kabel, pasang monitornya, selesai harusnya. Tapi karena ya sudahlah, tapi itu belum apa-apa. Nih lihat, masih bingung kan kenapa monitor saya tidak mau lurus. Sebetulnya ini sudah tidak lurus nih. Nah, mulai detik ini kalian akan melihat sidu, sinar dunia. Iya. Nah, ini saya diajak ngobrol, dengerin aja udah. Nggak tahu malah. Ini diajak ngobrol lagi nih. Can I test your drum? Boleh. Bagiannya masih kering. Ya. Nah, tuh apa yang dilihat? Oh, ngepasang nih monitornya, mau dinyalain nih, lihat kan? Udah kelihatan kan miring? Mau dinyalain tapi sekarang monitornya. Terus bingung. Ya kan? Betul-betulkan lagi, betul-betulkan terus. Nah, ada yang kayak baca pakai obor nih. Ya. Nah, tuh. Ya kan? Miring kan? Saya juga bingung. Tapi ternyata sebetulnya si apa itu namanya? Si telapak itu kan dia ada yang tadi menonjol ke atas tuh. Nah, di bawah itu ada lingkaran. Itu dia tidak di tengah. Jadi si yang menonjol itu letaknya agak miring sedikit lah, sekitar 5 derajat lah. Tapi 5 derajat itu ngaruh, lihat. Miring kan? Mau diutak-atik kayak apa juga, dia akan tetap seperti itu gitu. Nih, sampai saya lepas lagi kan. Gue lepas lagi, betulin skrunya, pasang lagi. Tapi apa yang terjadi? Tetap miring. Karena salahnya bukan karena skru saya salah, tapi karena letak si yang kotak itu yang menonjol di tengah itu, di telapaknya itu kurang ke tengah. Itu defeknya. Untuk harga 600.000, hampir 600.000, ini sedikit fatal ya. Kalau ini barang 200.000 oke lah. Ini kan lumayan mahal ya. Jadi menurut saya ini cukup fatal ya. Masa saya harus ke belakang panggung seperti ini untuk cari tahu kenapa dia tidak mau lurus. Pada saat itu saya belum menyadari kalau itu adalah sebuah defect dari factory-nya, bukan kesalahan dari saya. Nah kan, saya mau lihat pada saat itu kenapa dia tidak mau lurus. Bukan luarnya nak yang kamu harus betulkan, tetapi itu yang bulat-bulat di tengah itu yang agak miring. Dia kurang ke tengah. Saya berusaha untuk membetulkan skru-skru ini, tapi lihat saja nak, saya sudah mengetahui masa depan kamu. Gagal, pasti akan tetap miring. Kamu tidak percaya? Nih, 3, 2, 1. Tada, masih miring. Tapi nih, saya putar cepat. Setelah 1 jam
Akhirnya saya menemukan cara ya nih, untuk kabel dua lainnya sudah dipasang di batang ke pertama dan batang kedua. Nah, ini adalah trik yang saya gunakan agar monitornya lurus. Saya ganjal dengan sepotong kardus ya. Ini demi kelancaran pemasangan. Harusnya sih sudah lurus. Coba kalian nilai sendiri gimana. Sudah lurus kan? Oke, kalau gitu bye-bye.